This is the first public announcement in Indonesia have tested positive for COVID-19. Kasus pertama corona di Indonesia ini diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi. Kemudian pasien pertama diketahui positif corona pada 2 Maret 2020. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan jumlah pasien yang positif terpapar virus corona di Indonesia ini bertambah. Seluruh provinsi di Indonesia telah terpapar COVID-19. Warga terus menutup jalan agar ambulan yang membawa jenazah berikut rombongan tak bisa melintas. Warga bahkan sempat melempar ambulans dan memaksanya berbalik arah. Bupati Banyumas yang semula sabar memberikan penjelasan pun akhirnya emosi. Ada virus itu adanya di orang hidup. Secara ilmiah ilmu kedokteran, korban atau jenazah kemungkinan menularnya sudah tidak ada, apalagi virus corona. Virus corona harus hidup pada inangnya. Inangnya sudah mati, virusnya juga ikut mati, sama dengan HIV/AIDS, sama dengan H5N1 atau flu burung. Jelas itu, jelas tidak akan menularkan. Ingat jargon lama, jauhi penyakitnya bukan orangnya. Seharusnya ini jadi pegangan kita. Cukup dengan jaga jarak, jangan diusir atau dikucilkan. Teman-teman, wabah ini diprediksi masih akan berlangsung panjang. Guncangan-guncangan sosial juga akan terjadi. Dan inilah saatnya memperkuat solidaritas. COVID-19 bukanlah sesuatu yang harus kita takutkan, melainkan ini menjadi sebuah rintangan yang memicu penyemangat di dalam diri kita agar kita bisa menghadapinya bersama. Dengan bersama-sama, mari kita akhiri pandemi ini dengan menjaga jarak dan mematuhi peraturan dari pemerintah, serta meningkatkan kesadaran diri sendiri terhadap lingkungan sekitar. Dan kita harus percaya bahwa kita bisa kembali bangkit berdiri setelah menghadapi COVID-19 ini. Jarak fisik memang harus direnggangkan, tapi ikatan sosial justru harus dirapatkan. Kita tidak bisa sendirian mengatasi wabah ini. Hari ini soliter seharusnya solider, jaga jarak dengan penyakit, bukan dengan kemanusiaan. Para tetangga memberi dukungan dengan bertepuk tangan dan lambaian tangan. Tak lupa doa dan semangat diberikan untuk mendukung moral para pasien yang akan menjalani perawatan di rumah sakit. Inti mengatakan, setiap hari para tenaga medis yang bertugas termasuk perawat menghibur dan memberi semangat para PDP di ruang isolasi. Perawat-perawat itu misalnya, mereka pahlawan kita sekarang. Mereka mempertaruhkan nyawa dengan merawat pasien-pasien dengan peralatan seadanya. Kalau kita sakit, nauzubillah min zalik, jangan sampai kita sakit. Tapi kalau ternyata kita atau kerabat kita sakit, yang merawat kita adalah mereka. Jaga jarak dengan perawat itu wajar. Seperti juga kita memang harus jaga jarak dengan siapa saja sekarang. Tapi kalau sampai mengusir mereka, itu sudah keterlaluan. Pasien PDP atau ODP adalah korban. Bantu mereka mengisolasi diri di rumahnya masing-masing. Bahkan kita perlu mensupport kebutuhan mereka.